Oke, kita mulai perkuliahan malam ini. Materi kita adalah tentang gate recurrent unit ya. Ini merupakan salah satu metode perkembangan dari LSTM ya. Sebelumnya itu muncul dari RNN. Nah, metode ini adalah metode yang cukup simple dari sisi arsitektur ya dibandingkan dengan LSTM, tapi lebih baik dibandingkan dengan RNN. Nah, kalau kita melihat metode ini juga hampir sama dengan metode LSTM maksud saya. Jadi ini merupakan variasi saja. Jadi ini ada beberapa perkembangan dari RNN ya. Ada mulai dari LSTM, ada encoder-decoder, terus ada yang gate recurrent unit dan lain sebagainya ya. Bahkan ada yang melakukan hybrid model LSTM ya, dari yang dikembangkan dari RNN itu. Jadi ada beberapa perbedaan secara secara arsitektur dari LSTM. Kalau kita lihat LSTM itu ada dua gerbang ya, ada dua gerbang inputan yang gerbang memori maksud saya, input memori tepatnya input memori ya. Ada yang long memory atau yang kita kenal dengan cell state, ada juga yang kita kenal dengan short memory atau biasa kita kenal dengan memori jangka pendek ya. Nah, itu kalau LSTM. Nah, sementara gate recurrent unit dia punya input ya, dan dia punya satu memori lampau. Namun memori lampau jangka panjang ini dia lakukan semacam reset, ya melakukan reset. Kalau di dalam LSTM punya forget gate, nah sementara di GRU dia langsung ngeriset, ya melakukan reset. Terus ada juga gerbang update ya. Nah sehingga kalau kita lihat di sini ya ada reset ya, gerbang pembaruan atau gerbang update ya. Terus ini juga merupakan metode variasi dari LSTM. Ini juga termasuk gerbang berulang, karena basic gerbang berulang itu ada competitive layer ya. Competitive layer itu ada juga di dalam neural network seperti RNN, ada juga seperti LVK ya. LVK itu adalah competitive layer. Terus ada juga yang basisnya clustering, itu konsep kohonen dan seterusnya. Oke, kita akan melihat arsitektur dari gate recurrent unit. Nah, ini kita melihat ada yang T-1. T-1 ini adalah input sebelum pada saat ini ya. Inputan data sebelum saat ini. Jadi kita lihat di sini ada H atau hidden layer. Kalau di dalam neural network biasa itu adalah hidden layer ya, diinput dari memori sebelumnya. Ini adalah hidden state ya. Jadi nilai yang masuk sebelum waktu terjadinya proses saat ini gitu. Jadi ada proses yang masuk sebelum terjadinya proses saat ini. Nah, kalau di sini ini merupakan nilai inputan. Ini juga nilai inputan ya, nilai inputan. Nah, nilai inputan ini biasanya selalu dibarengan dengan bobot ya. Selalu dibarengan dengan bobot. Jadi setiap nilai ini pun memiliki bobot, ini juga memiliki bobot. Itu sama dengan sama dengan RNN dulu ketika kita belajar RNN pada pertemuan sebelumnya di kelas ya, bahwa ini juga sama. Nah, ini adalah long memory, sebenarnya memori jangka panjang yang di dalamnya itu ada gerbang reset ya, jadi reset kit. Nah, kita lihat ini adalah proses saat ini. Ini adalah proses yang akan kita lakukan saat ini. Nah, sementara ini adalah konsep yang sebelumnya. Artinya sebelum kejadian saat ini ada kondisi yang sebelum-sebelumnya. Dan ini yang akan kita proses setelah kondisi saat ini. Jadi ini adalah setelah, ini adalah sebelum, kira-kira seperti itu. Inilah yang kondisi saat ini.
Nah, ini adalah kondisi saat ini. Nah, kita lihat per gerbang. Jadi konsep ini sama kayak dengan RNN kan. RNN kan kayak begini nih. Ini ada HT ya. Di sini adalah HT-1 ya, atau kemarin kita istilahkan dengan set ya. Ini X1. Nah, ini adalah gerbang tanha, tangen hiperbolik. Ini adalah Y-nya ya, Y topi. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kejadian yang sebelum terjadi proses saat ini. Proses saat ini adalah di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ketika banyak, maka ini H1. Ketika ada lagi, ini H2. Ada lagi gitu, ini H3 dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga input ya. Ini X2, ini X3 gitu ya. Nah, konsep seperti ini kita pelajari adalah di saat kondisi saat ini sebagai sampel. Nah, ini adalah kondisi saat ini. Ini juga sama. Ini sebelum, ini yang sesudah. Ini juga saat ini sesudah, ini sesudah, ini sebelum, kira-kira seperti ini. Ini ada juga X T-1, misalnya seperti itu. Nah, ini kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini, coba saya ini dulu, saya pause dulu. Ini saya cek recording, takut nanti ada masalah ya saat saya ini. Sebentar. Ini tadi ada pesan allow di situ. Takut nanti malah nggak kerekam, jadi saya susah untuk nge-sharing. Tadi ada yang klik recording nggak? Halo? Kok nggak ada yang ngomong? Ada yang klik recording nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Ini sudah, oke. Saya mulai lagi ya. Ya, kita lihat di sini ada kondisi saat ini ya, saya ulang, ada kondisi saat ini. Ini adalah kondisi T-1, ini adalah kondisi HT. Nah, coba kita melihat ketika kita zoom kondisi ini. Nah, ini ada beberapa gerbang ya, ada sigmoid seperti kita ketahui bahwa sigmoid itu kemarin ada E ya pangkat X kurang E pangkat minus X ya. Nah, ini sigmoid kemarin ya, E pangkat X plus E pangkat minus X. Nah, ini sorry salah nih. Itu tanha. Itu ini tanha. Yang sigmoid adalah 1/1 plus E pangkat X. Nah, ini adalah sigmoid ya. Ini kita ketahui bentuk sigmoid. Ini adalah sigmoid ya. Jadi kita paham gerbang ini dulu di dalam apa nama itu GRU, kita harus pahami gerbang ini dulu. Ini kita ketahui ada beberapa gerbang. Kalau yang plus ini adalah operasi penjumlahan ya. Ini sigmoid. Kalau yang plus itu adalah operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan. Kalau yang ini sigmoid ya, yang ini sigmoid. Kalau yang ini ini namanya Hadamard product ya. Hadamard product ini ada beberapa gerbang, ada 1, 2, 3. Nah, Hadamard product ini adalah perkalian matriks sebenarnya. Nanti saya jelaskan di situ setelah saya jelaskan tanha. Nah, di sini kalau tanha, tadi saya sudah katakan, sudah saya tulis duluan ya, tadi X plus minus X gitu dibagi E X plus E pangkat minus X. Nah, ini adalah tanha. Ini kita perlu mengingat ya kondisi ini. Jadi, kalau LSTM itu ada tanha, ada sigmoid. Jadi kalau di dalam LSTM, kalau kita masih ingat ya, ada bentuk penjumlahan seperti ini, ada bentuk perkalian seperti ini, ada juga sigmoid seperti ini ya.
Ada juga tanha. Nah, ini yang dipakai oleh LSTM. Namun LSTM itu tidak memiliki gerbang ini atau operasi ini, ya. Dia tidak punya operasi ini. Nah, operasi ini, operasi Hadamard product atau element wise, ya, itu bahasa lainnya adalah element wise. Kalau kalian masih ingat ada beberapa jenis matrik ya, perkalian matrik, ada dot matrik, ada element wise. Nah, element wise itu adalah konsep konsep dari atau bentuk dari Hadamard product. Kalau kita punya, ini saya contohkan tentang Hadamard product atau elemen wise ya, elemen wise. Ini adalah elemen wise. Kalau kita memiliki angka 2, 3 misalnya seperti ini, 1, 4, 7, kita punya matriks seperti ini. Nah, ini disimbolkan sebagai bentuk matriks G misalnya, skalar G, terus dikali dengan sebuah matriks lagi, misalnya 7, 6 gitu ya, 5, 4, 3, 2 misalnya. Ini satu matrik lagi ya, satu matrik. Ini disebut dengan bentuk matrik KH gitu ya. Nah, hasilnya ini model perkaliannya adalah 2 kali 7 ya. Dia langsung mengalih secara sekuensial, perkaliannya secara sekuensial. Ini 1 kali 4. Kalau ini 1, berarti ini 4, berarti 1 kali 4. Nah, sehingga kalau kita memiliki matrik ya, bentuk elemen wise, ini saya tulis di sini saja ya. Ini 2 kali 1. Terus yang berikutnya adalah 1 dikali 4. Terus berikutnya 2 kali 6. Terus berikutnya 4 kali 3. 4 kali 3. Berikutnya adalah 3 kali 5. Ya. Berikutnya 7 kali 2. Nah, ini adalah matrik hasil gitu loh. Misalnya 1 dikali 2 ya 2. 2 kali 6 misalnya. Ini kan misalnya di sini saya tuliskan ya. 1 dikali 2 ya 2. 2 kali 6, 2 kali 6 12 ya. Misalnya seperti ini. Terus 3 kali 5, 15. Nah, ini bentuk elemen wise seperti ini. Nah, terus 1 kali 4, 4. Ya. Terus berikutnya 4 kali 3, ya 12 juga ya. Terus 7 kali 2, 14. Nah, ini adalah matrik hasil ya. Matrik hasil, matrik normal. Nah, ini bentuk elemen wise. Kadang-kadang jika bergantung pada data, kita bisa juga transpose gitu. Misalnya dari vertikal ke bentuk horizontal. Itu bergantung kebutuhannya. Itu bisa saja kita otak-atik. Nah, ini bentuk gerbang ini. Jadi ketika dia punya satu matriks, ya satu nilai, misalnya X1, berarti nilai X1 saja yang seperti ini gitu. Dikali dengan apa? Berarti seperti ini. Misalnya kali W, misalnya seperti itu. Kalau misalnya X ada banyak, X1, X2 gitu, X3. Nah, ini kan berarti bentuknya seperti ini. Nanti dikalikan dengan nilainya, hasilnya berapa, kan menghasilkan nilai matrik juga, dan seterusnya. Kira-kira begitu maksud elemen wise atau Hadamard product. Nah, jadi semua gerbang ini kita harus paham fungsinya gitu loh. Semua gerbang-gerbang ini kita harus paham fungsinya, itu yang paling penting. Karena kalau gerbang ini kita tidak bisa memahami, ya kita nggak bisa melakukan operasi gitu ya. Jadi cara menghitung-hitung itu nanti akan susah kita lakukan kalau kita tidak paham fungsi gerbang ini masing-masing. Nah, sehingga nanti luaran ini dapat kita ukur. Nah, di dalam ini bentuk operasinya, ya ini ada bentuk operasinya. Tadi saya sudah sampaikan masing-masing fungsi ini. Kalau ini kan penjumlahan. Kalau penjumlahan A tambah B, udah selesai kan? Terus kalau sigmoid sudah tadi.
Kalau sigmoid sudah tadi ya, misalnya 1/1 plus E pangkat minus X, misalnya seperti ini sigmoid, ini penjumlahan biasa. Kalau yang ada mark product ya perkalian matrik gitu, A, B, C, D, misalnya seperti dikali dengan matriks yang berbeda, E, F misalnya, G, H. Nah, ini melakukan perkalian matriks secara sekuensial. Nah, kira-kira seperti itu kalau tan H. Sekali lagi bentuk tan H ini adalah bentuk tan H minus X di sini dibagi ya. Minus X plus minus X. Yang ini X, ini minus X. Ini adalah bentuk yang gerbang yang memang kita perlu ingat. Karena ketika kita menghitung nanti bentuk persamaannya, kita harus mampu membaca datanya ya. Oke, sebentar dulu, saya hentikan dulu sebentar. Saya pause dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat pada bentuk persamaan ini ya. Nah, mari kita coba lihat masing-masing gerbang dengan saya berikan sampel inputannya. Saya akan berikan sampel inputan. Misalnya kita masuk ke gerbang ke tahapan berikutnya, kita melihat bentuk persamaan dari yang ini. Kita punya nilai, ini kita punya nilai HT minus 1, ini kan HT minus 1, dengan nilai bobot kita tentukan saja 0,5. Terus yang kedua, kita tentukan nilainya adalah 0,6 misalnya. Terus di sini inputnya 1, 0,3 misalnya. Nah, ini perlu kita ingat bahwa nilai inputnya 1, nilai bobotnya, ini anggap saja ini nilai U, ini anggap saja nilai W. Ini adalah nilai input, nilai yang sebelumnya. Atau anggap saja sudah terjadi proses dan prosesnya adalah hasilnya 0,6. Karena ini time series ya, jadi makin panjang ke belakang. Ini sebenarnya HT-1, HT-2, HT-3 sampai HT-N itu adalah data lampau. Jadi basis waktu memang seperti itu. Itu adalah data lampau. Juga kita bisa pakai untuk melakukan prediksi. Kira-kira berapa nilai ke depan pada satu tahap inputan berikutnya. Kira-kira seperti itu bisa kita pakai untuk forecasting. Nah, ini T, anggap saja ini T1 karena ini adalah proses HT-1 sebelum terjadi proses, ini kita proses. Nah, gerbang ini adalah gerbang pembaharuan atau gerbang update ya. Update. Ini adalah gerbang update untuk membantu menentukan berapa banyak informasi pada masa lalu dari langkah waktu yang sebelumnya ya. Langkah waktu yang sebelumnya yang diperlukan untuk diteruskan pada masa yang akan datang. Kira-kira seperti ini RNN banget gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini adalah RNN banget. Kenapa saya bilang RNN banget? Kita lihat bentuk persamaannya. Ini adalah bobot ya. Bobot apa? Bobot input. Berarti ini kan W ya. WZ. Kenapa? Karena yang kita cari ini adalah ZT atau Z1 kira-kira seperti itu. Jadi ini pada jaringan ke Z dikali nilai input gitu. Jadi bobotnya sudah saya tentukan tadi 0,3 kali dengan 1. Kita coba sedikit merefleksi kira-kira bentuk persamaan perseptron yang bentuk sederhana atau perseptron multilayer kan ini X dikali W kan seperti ini. Jumlah X dikali W. Ini untuk menghasilkan satu nilai gitu, satu nilai luaran Y topi atau Y net gitu. Nah, ini adalah bentuk jumlah hasil perkalian yang masuk ke apa namanya? Ke neuron Y ya. Nah, kita lihat di sini adalah X dikali W. Nilai X kali W itu adalah nilai bobot yang diperoleh dari, karena ini kan neuron ini ada 2 ya.
Ada 2, ini X1, ini X2 gitu. Jadi masing-masing punya bobot, makanya di sini sigma. Tapi intinya di sini adalah X dikali W. Nah, sehingga di sini juga X dikali W. Nah, ini adalah gerbang untuk input. Nah, yang ini anggap saja di sini U ya. Ini U, ini tadi kebalik, ini U, ini W, sama saja sebenarnya. Itu hanya simbol. Nah, ini dikali dengan Z, jaringan Z ya. U pada jaringan Z dikali dengan HT-1 sebelum terjadinya proses. Nah, kalau bentuk sederhana seperti ini hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, sehingga kalau saya pisah, saya lepas yang ini, ya, ini sama dengan W dikali X ya. W dikali X ditambah dengan U dikali HT minus 1. Ini sebenarnya bentuk ini kan sama. Bentuk ini sama nih. Bentuk ini sama. Nah, kita lihat bentuk linear seperti ini kan. Sama. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan di sini ada gerbang sigmoid ya. Ada gerbang sigmoid. Nah, gerbang sigmoid ini adalah proses mengubah bentuk linear ini menjadi non-linear. Nah, coba kita lihat bagaimana bentuknya adalah kalau sigmoid tadi adalah 1 per plus E minus X. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau bentuk persamaan ini saya detilkan, maka ZT atau Z1 saja di sini saya tulis karena di sini adalah X1 saya tulis ya. Karena saya berikan nilai, maka X1 sama dengan 1 per plus 1 plus minus X ya dikali dengan W ya pada jaringan Z dengan nilai X ditambah dengan U pada jaringan Z dikali dengan HT minus 1. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau apa namanya itu kita perhatikan di sini, ya perlu kita ingat bahwa E ini berapa? 2,7182 sekian-sekian. Saya sering menyingkat seperti ini. Karena masih ada angka di belakang 2 itu. Ada beberapa angka di belakang 2 itu, tapi saya bulatkan begini saja. Yang penting paham caranya. Nah, sehingga kalau kita menemukan ada tanda di atas ini menentukan bahwa jaringan yang mana pada jaringan Z. Nah, sehingga nanti bagaimana sih kita mencari nilai Z-nya? Oke, di sini saya sudah berikan 0,3, 0,6, 0,5. Coba saya hapus dulu biar bersih ini. Ini 0,5 tadi, ini 0,6 ya. Ini 1. Nah, ini lupa saya 0,4 lah. Taruhlah seperti itu. Kita akan menghitung. Saya lupa tadi ini 0, berapa. Tapi oke lah. Nah, kita sekarang memasukkan nilai itu ke dalam persamaan ini. Sekarang kita mencari nilai ini. Kira-kira berapa sih nilai ZT ini atau Z1? Maka ZT sama dengan, ya, ini saya langsung gunakan, detilkan persamaan ini ya. 1 per 1 plus E pangkat minus X ya dikali dengan W pada jaringan Z ya dikali dengan X1 ditambah dengan U pada jaringan Z atau bobot pada jaringan Z ya dikali dengan HT minus 1. Nah, kalau kita masukkan di dalam persamaan ini, maka 1 per 1 E pangkat minus X ya dikali W-nya berapa? W-nya di sini adalah 0,4 ya, karena ini kan untuk bobot input ya. W-nya adalah 0,4 dikali dengan 1 ditambah dengan U-nya berapa? 0,5. 0,5 itu dikali dengan 0,6. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita selesaikan ini dulu. Saya masih tetap menggunakan 1, nanti saya sederhanakan ini. Bagaimana bentuk yang ini ya, pangkat X. Nah, sekarang kita hitung, ini hasilnya 0,4. Ya, karena dikali 1 ditambah dengan 0,2 kalau nggak salah itu ya, lebih kurang.
Tapi coba saya pastikan dulu, apakah betul itu 0,2? 0,5 dikali 0,6. 0,5 dikali dengan 0,6. 0,3 ya. Ini hasilnya 0,3. Ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, ini masih saya pertahankan dulu. Saya selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. E minus X kali 0,4 ditambah 0,3 menjadi 0,7. Kira-kira seperti. Nah, sekarang kita coba menghitung ya. Sekarang kita coba menghitung nilai dari apa namanya itu? Nilai dari yang ini ya, nilai yang ini 1 ya dibagi dengan 1 ditambah dengan, atau gini aja, saya biarin aja 1 dulu, saya menghitung yang di bawahnya saja biar lebih bersih ya, ditambah dengan E dipangkat minus 1. Karena ini kan sudah minus 1, saya hapus saja, ini saya tambah nilainya minus 1. Ya, saya tambah minus 1. Karena nilai input tadi kan ini 1. Jadi ini minus 1 ya. Minus 1. Hasilnya berapa? Berarti 1 dibagi dengan 1,3678. 678. Panjang sih angka di belakangnya, tapi saya bulatkan seperti itu. Saya ambil begitu saja. Nah, sehingga ini dikali dengan 0,7. Nah, ini hasilnya berapa? Coba kita hitung. Berarti di sini adalah 1 dibagi dengan 1,3678 3678 sama dengan 0,7 ya, sama dengan 0,7 311 dikali dengan 0,7. Hasilnya berapa? Nah, coba kita lihat hasilnya. 0, dikali dengan, saya pendekkan saja, 311 dikali dengan 0,7. 0,5117. Hasilnya adalah 0,51177. Nah, ini adalah nilai HT. Ya, ZT. ZT ini diperoleh nilai adalah ini. Jadi kita lihat bahwa ini adalah ZT atau Z1 sama dengan 0,51177. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi pada gerbang ini jika kita memberikan nilai 1 gitu ya, memberikan 1 inputan dengan bobot 0,4, terus HT-1 kita berikan nilai input 0,6 atau sudah kita anggap terjadi satu proses dan nilainya adalah 0,6 terus dikali dengan nilai bobotnya adalah 0,5, maka hasilnya adalah segitu. Maka hasilnya 0,51177. Itu adalah hasil gerbang setnya. Nah, saya akan tanda di sini Z1 atau ZT tadi itu sama dengan, saya pindah saja biar nggak lupa, saya 0,51177. 0,51177. Nah, ini adalah nilai Z. Ini saya catat di setiap halaman ini biar nggak lupa. Nah, sekarang kita masuk gerbang model untuk memutuskan beberapa informasi pada masa lalu, atau kita kenal dengan gerbang reset. Nah, ini adalah gerbang reset T. Jadi nanti kita cari nilai reset T ya. Nilai reset T berapa? Setelah kita memperoleh gerbang yang di sini, Z ini ya. Z ini tidak ke sini tetapi dia ke bawah gitu ya.
Kita mencari nilai ini. Nah, nilai ini kita ketahui bahwa ini adalah sigmoid. 1 sama kayak tadi, plus E minus X ya. Ini sigmoid. Ini juga sama. Nilai yang sama kan tadi. Nilai tadi itu di sini 1, ya, inputnya 1, di sini 0,4, di sini 0,5, di sini 0,6. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita menghitung, ini karena satu proses ini tidak berbeda angka ya. Tidak berbeda angka, tinggal kita masukkan saja ini. Kira-kira berapa nilai risetnya? Ya, berapa nilai risetnya atau RT-nya? Ini coba saya sederhanakan dari sini. RT atau R1 atau nilai riset pertama, ini adalah 1/1 E pangkat minus X ya. Dikali dengan W, ini sama ya, pada jaringan ke R gitu ya, dikali dengan X1 ditambah dengan U pada jaringan ke R, ya, dikali dengan HT minus 1. Ini sama. Sama kayak tadi. Kita masukkan nilainya adalah, saya pertahankan ini dulu ya, 1 plus E minus X. Saya pertahankan ini dulu. Tapi saya masukkan nilainya. W-nya berapa? 0,4. Dikali dengan 1. Ini kan sama sebenarnya. Ini kemungkinan hasilnya sama. Kenapa? Karena nilainya sama. Karena tidak, bentuk gerbangnya ini sama. Kenapa? Sehingga kalaupun direset, nilainya sama. Karena dia belum ada proses berbeda yang sebelumnya kita lakukan. Nah, U-nya adalah 0,5 dikali dengan 0,6. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nilainya ini kemungkinan sama ya. Ini juga coba saya hitung. Ini 0,4 ya, ditambah dengan 0,3 ya. 0,3, ini tadi sudah kita peroleh hasilnya. Ini 1/1 ya, 1 plus E minus 1. Nah, sekarang coba kita hitung gitu. Kita hitung nilainya kira-kira berapa. Ini sama. Sepertinya masih hasilnya sama karena memang angkanya sama. Jadi nggak apa-apa kita hitung ulang kali ada meleset yang tadi. Jadi saya pertahankan yang atas saja dulu. Ini yang bawah yang saya hitung ya. Nanti baru saya bagi biar lebih bersih kira-kira seperti itu. Jadi 1 ya ditambah dengan E pangkat minus 1. Hasilnya 0,78. 1 bukan 0 ya. 1,3678. 1,3678. Saya sih beberapa angka ya, tapi saya ambil cukupnya segitu saja. 1,3678 dikali 0,7. 0,7. Nah, ini hasilnya, ini sepertinya nilainya sama ya. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan angkanya, itu saja. 1 dibagi dengan 1,367. 0, hasilnya adalah 0,7311. 7311. Nah, dikali 0,7. Hasilnya berapa? Dikali 0,7. Hasilnya 0,51177. Nah, ini sama. Angkanya sama. 0,5, ada sih angka di belakangnya ya. 77. Ini angkanya sama. Berarti kan nilai R-nya ini masih sama dengan nilai inputnya. Karena apa? Karena ini masih bersih, masih belum ada proses apa-apa. Ya, 77. Nah, ini masih sama ya. Nilai R-nya itu masih sama. Jadi, ini nilai yang belum ada perbedaan.
antara nilai yang ini sama nilai ini masih sama. Jadi ini belum ada perubahan. Yang perlu kita highlight di sini ini adalah perkaliannya, ini adalah perkaliannya, dan gerbang ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah sigmoid. Ya. Sigmoid. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dua gerbang kita sudah memperoleh angka, tetapi angkanya sama. Karena nilainya belum ada perubahan. Nah, sekarang saya akan pindahkan yang tadi, biar nggak saya lupa, Z1 nilainya sama dengan 0,51177. Sementara nilai risetnya yang satu juga nilainya 0,51177. Ini masih nilai yang sama ya. Sekarang bagaimana sih? Karena ini ada mempertimbangkan nilai ini juga dikalikan dengan nilai ini ya. Nilai HT. HT ini tadi 0,5. Inputnya 0,6. Terus di sini 1, ini 0,4. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ada kita mencari nilai HT. Nilai HT ini kita hitung gerbangnya. Gerbangnya yang dilewati 1, 2, 3. Ya, kira-kira seperti itu. Gerbangnya adalah 3. Pertama, X dijumlahkan dengan luaran dari hasil R dikali dengan matriks ya. Nah, matriks ini kalau H-1 kan berarti masih tunggal. Tapi kalau misalnya banyak H-1, H-2, H-3, maka ini akan terbentuk matriks panjang. Berarti HT sampai misalnya kalau misalnya banyak berarti HT -1, terus ada HT -2, misalnya HT titik-titik HT -N. Artinya banyak ke belakang ya, banyak ke belakang. Jadi itu bisa terbentuk matriks sih. Nah, sementara nilai RT ini kalau misalnya banyak, berarti banyak juga gitu loh. Berarti kemungkinan kalau misalnya banyak, ini tapi dalam kasus ini cuma satu karena ada satu. Berarti di sini kalau RT1 atau R1 gitu, RT-1 gitu. Di sini kan jadi RT-1 kalau ke belakang. Kalau ini kan kita hitung RT. Jadi ada RT-1, ada RT -2, ada RT -3 sampai -N ya. Ajarin dong. Nah, sehingga itu menjadi banyak gitu kira-kira. Jadi banyak. Namun dalam kasus ini karena kita hanya menghitung contoh atau sampel satu, maka nanti akan akan muncul kan sedikit ya. Nanti akan muncul sedikit ya. Akan muncul satu angka saja. Nah, kita lihat di sini akan muncul satu angka saja. Nah, lalu bagaimana bentuk rumusnya? Kita lihat ke sini ya. Ini ada input X ini dengan bobotnya. Berarti kan untuk memperoleh sebelum ditambah ke sini kan ada input X ini dulu ya. X ini dulu ya. Ya, dikali dulu baru ditambah karena ada penjumlahan kan. Ini adalah penjumlahan. Maka ada fungsi ini R Hadamard atau elemen wise U dikali HT minus 1. Ini satu suku sendiri. Jadi ada 3 operasi di sana gitu. Ada 3 operasi. Pertama, X dikali bobot. Yang kedua, nilai R tunggal sendiri, tidak memiliki bobot karena dia luaran sendiri. U ini kan adalah ini dikali bobotnya. Ya. Ini adalah bobotnya 0,5, ini adalah bobot yang kita tentukan tadi. Ya. Nah, ada luaran. Nah, ini yang disebut model penggunaan reset gate-nya. Nah, jadi kita gunakan reset gate di sini dengan mempertimbangkan yang belakang sini, ya gitu kira-kira. Dengan memperhitungkan nilai RT-nya juga untuk mendapatkan nilai RT atau RT1. Berarti nanti di sini nilai ini yang dikalikan dengan nilai
U dengan dikalikan nilai RT. Gitu kira-kira. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk persamaannya? Kita masukkan ke dalam ini, nggak apa-apa, ini saya tulis agak ini ya, agak apa namanya itu, ini bisa nggak dibesarin ininya, tintanya ya? Oh, nggak bisa. Oke, saya kasih warna berbeda, warna biru terang. Nah, kita coba lakukan operasinya di sini. Berarti di sini saya pindah, saya hitung ya. Ini saya turunkan ke sini. Saya pindah, nggak apa-apa, ini saya coret-coret sambil kalian lihat. Sambil dilihat ya. Berarti di sini adalah H, T, atau H topi ya, H topi, HT topi sama dengan tan H. Tan H itu adalah, nanti aja saya turunin, saya tulis tan H aja biar nggak terlalu panjang gitu. Dikali, UI-nya berapa? UI-nya 0,4. 0,4 dikali, kali berapa? Ini kayaknya lebih enak merah ini. Biar lebih jelas. Ini 0,4 dikali, ini saya hapus saja ya, biar agak jelas gitu ya. Saya pakai merah. Oke. Ini saya pakai merah biar jelas. Ini HT topi atau HT aksen sama dengan tan H, karena yang kita cari adalah HT topi ya, HT topi sama dengan tan H. Saya nanti menjabarkan tan H-nya dikali dengan UI-nya 0,4. 0,4 dikali dengan inputnya 1 ya. Ditambah dengan nilai R-nya berapa tadi? Nilai R-nya 0,5 0,5177 ya. 0,5177. Nah, kemudian di sini ada elemen wise ya, ada elemen wise. Ini dikali dengan U dikali HT-1 berarti 0,5 dikali dengan 0,6. Seperti ini. Ini bentuk persamaannya. Jadi dari sini. Jadi ada 3 suku ya. Ada 3 suku. Ini saya pakai warna apa biar lebih terang. Pakai ini. Ini ada 1 suku. Nah, ini ada 1 suku. Terus di sini ada sendiri sukunya tunggal. Terus di sini ada sendiri. Nah, artinya apa? Ini diselesaikan dulu 0,6 dikali ini. Terus elemen wise-nya hasilnya ini dikali dengan elemen wise. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kita melihat karena ini hanya tunggal saja. Ya, coba kita hitung. Ini 0,4. Ini saya tulis turun ke sini aja ya biar lebih luas. HT ya seperti ini. Tan H, nanti saya jabarkan tan H-nya. 0,4 ya, 0,4 ditambah dengan 0,51177 elemen wise 0,3. Nah, karena ini hanya 1 elemen wise-nya tinggal dihitung saja gitu kira-kira seperti itu. Ini 0, karena di situ tidak ada banyak angka. Kalau banyak angka nanti akan jadi matrik. Kalau cuma 1 angkanya nggak bisa jadi matrik gitu. Karena cuma 1 matrik, tetapi cuma 1, selebihnya 0 kan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka 0,51177 ya tinggal di elemen wise 0,3, hasilnya adalah 0,1. Ini adalah 0,153 531. Nah, ini 0,4. 0,4 ini kan kita sudah peroleh hasilnya. Ini ada tan H. Nah,
Nah, sekarang kita coba, sudah kita peroleh gitu nilai ini, berarti ini kan tan H dikali hasil ini tok. Lebih gampang gitu. 0,4 ditambah dengan 0,153,531. Berarti 0,55. Ini 0,55, 35, 35, 31. Nah, kita sudah memperoleh nilai tersebut, tinggal dimasukkan ke dalam gerbang atau fungsi aktivasinya ya. Ini kalau kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi jadinya gimana sih gitu kan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi, berarti ini X, saya nggak tulis X saja, tinggal saya langsung saja saya tuliskan gitu ya. Saya tuliskan ini 1, saya langsung menulis 1 di sini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat walaupun banyak ininya ya. Banyak apa namanya tulisannya. Pangkat minus 1 dibagi dengan pangkat 1 ditambah dengan pangkat minus 1 dikali dengan 0,553531. Hasilnya berapa? Kita bisa langsung hitung gitu. Kita bisa langsung hitung semuanya. Biar tidak ribet langsung saya. Tapi kalau ingin lebih bersih, tapi ini nggak cukup untuk saya tulis ya. Saya hitung aja dulu apa-apa. Coba saya lihat. Ini E1 ya. E1 dikurang E-1. Hasilnya adalah sebentar. Hasilnya adalah 2350. Saya tulis 2350 saja. Karena panjangnya. Saya bulatkan 2351 saja ya. Di bawah 5, 2350 saja. 2,350 dibagi, kok miringnya, sudahlah biarin saja. Dibagi dengan E1 ya. Ditambah dengan E-1. Hasilnya 3,86. 086. Ini saya rapikan sedikit. Tiga koma kosong 086. Nah, sini aja deh. Ini saya bagi 3, black banget ya. Sempit. Rasanya sempit bisa nulis. Ini oke. Rasanya sempit sekali saya nulis. Tiga koma 086. 086. Oke, hasilnya berapa? Oh, ini dikali ya, sorry. Masih ada perkalian. Kali ini. Ini langsung saya kali saja biar ada tempatnya. 2,
350 dibagi 3,086086 sama dengan ya dikali sama dengan 0,761 ya, dikali dengan 0,553 531 0,42 0,421. Hasilnya adalah 0,421. Ini hasilnya. Berarti kita sudah memperoleh nilai HT topi ini ya menjadi 0,421. HT topi sama dengan 0,421. Nah, kita sudah menemukan 3 angka di situ ya. Saya akan salin, saya akan pindah. Ini ZT sama dengan nilainya adalah 0,511 0,5117. Ini RT sama dengan 0,51177 juga sama. Dan HT ini HT topi ya. HT topi sama dengan berapa ini? 0,421. 0,421. Nah, kita sudah memperoleh nilai ini. Nah, untuk memperoleh nilai akhir ada 2 elemen wise. Ada 2 elemen wise di sini. Ini 1 dan di sini 1. Nah, kita lihat persamaannya di sini. ZT kita sudah peroleh 1 suku. Ini 1 suku. Ini 1 suku dan ini 1 suku. Gitu. Jadi ZT itu luaran. ZT kita sudah peroleh di sini kan. Nah, ZT mana tadi ZT? Ini ZT kita sudah peroleh. Terus yang di sini ada 1 ZT. Jadi 1 minus ZT. Terus ada juga HT gitu. HT minus 1. Ada HT topi juga. HT minus 1 untuk yang ini. Terus di sini ada HT topi. Ini sudah kita peroleh nilainya sebenarnya. Yang kita cari adalah luaran ini kan. Ini sama ini. Sekarang kita coba terjemahkan di sini. Karena ingat, ini hanya satu nilai dalam matriks tersebut. Ini elemen wise. Ini adalah matrik dikali matrik gitu ya. Hasil ini dikali matrik. Tapi nilainya cuma 1. Itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena ini adalah proses saat ini yang memiliki nilai 1 saja. Itu kalau banyak nanti, ya kalau kita memiliki 2 atau 3 matrik, itu misalnya seperti ini, ya 1, 4 misalnya, ini ada matrik di sini, 2, 3, 4, misalnya 7, 6. Nah, ini bisa kita peroleh menghitung. Tapi kalau cuma 1, ini 1 angka, ya ini juga 1, ya berarti kan hasilnya ya 1 juga gitu loh. Nah, ini kondisinya 1 nilai, maksudnya di sini 1 nilai. Maka inilah bentuk yang kita pakai di sini gitu ya. Nah, ZT tadi kita peroleh, ini saya tulis dari sini, HT sama dengan atau luaran ini adalah output ya. Nah, output ini masuk ke gerbang berikutnya, output ini masuk ke luarannya. Ini apakah boleh memasukkan fungsi aktivasi di sini? Ya boleh-boleh saja kalau kita butuh gitu. Yang ini ya karena dia menggunakan input berikutnya. Untuk proses input berikutnya. Kalau yang atas ini kan selesai dia. Kita bisa jadikan input akhir gitu. Nah, ZT berapa? ZT adalah 0,51177. Nih,
Kita lihat nilai ini. Oke, saya kasih warna yang berbeda biar kelihatan jelas. Nah, ini ZT ini ditambah dengan coba HT-1. Bukan tambah, sorry. Ini bukan tambah, elemen wise. Sorry, ini elemen wise. Atau ada mark product. Ini adalah elemen wise. Ini ya elemen wise. HT-1. HT-1 sih berapa tadi? 0,6 kan? 0,6. 0,6. Kita sudah berikan nilai input sebelumnya ini 0,6. Yang bobotnya adalah 0,5. Ini 0,4. Ini 1. Nah, yang kita ambil adalah HT-1. Berarti elemen wise. Nah, HT-1 ini kalau ada HT-2, HT-3, HT-4, HT-5 ke belakang terusnya, maka di sini akan jadi matrik gitu ya. Akan jadi matrik turun ke bawah. Nah, ditambah dengan 1, ini nilai konstan. Nilai tetap. Yang ini adalah nilai tetap. Ya, perlu diperhatikan 1 ini adalah nilai yang memang sudah ditetapkan segitu. Minus 1. Ya, Z minus 0,51177. Nah, elemen wise HT 0,421. 0,421. Nah, ini nilainya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa suku? Pertama, ini ada 1 suku. Ini ada 1 suku. Dan ini ada ini tutup ya. Ini tutup. Ya. Ini ada 1 suku dan ini ada 1 suku. Kalau sudah masuk seperti ini kan lebih gampang kita cari. Kita coba selesaikan yang di dalam kurung ini dulu. Kita coba selesaikan yang di dalam kurung itu ya. Itu kan nilainya 1 di minus 1 minus 0,51177 0,488. Ini hasilnya adalah 0,488. Ada sih angkanya ya, saya bulatkan saja karena dia lebih kecil. Ini di dalam kurungnya. Oke. Elemen wise ya 0,421. Nah, sekarang 0,6. Ini penjumlahan. Karena ini ada penjumlahan kan, operasi penjumlahan. Ini operasi penjumlahan. Nah, di sini adalah 0,51177. Ini elemen wise. Oke, begitu kira-kira. Sekarang kita bagaimana cara menghitung? Kita coba hitung yang ini dulu. Ya, kita coba hitung yang ini dulu, terus kita hitung yang ini. Ya, bebas saja sih karena ini operasi penjumlahan ya, bukan yang ini. Ini 0,51177 elemen wise 0,6. Hasilnya 0,307. 0 ini sama dengan 0,307. Ada sih tambah belakang tapi karena di bawah angka 5 jadi saya bulatkan pas saja. Kecuali di 5 ke atas itu baru saya tambahkan 1. Nah, sekarang saya hitung 0,488 ya. 488 elemen wise 0,421. 0,421. Hasilnya 0,205. Hasilnya 0,205.
0,5. Nilai di belakangnya ada, tapi di bawah 5, jadi saya bulatkan kayak begitu saja. Nah, baru nanti ini akan memperoleh hasil. Tinggal kita jumlahkan. Karena ini penjumlahan belakang mana, duluan mana, nggak ada masalah. 0,3, 0,7. 0,512. Hasilnya adalah 0,512. Ini adalah nilai HT-nya. Ya, nilai HT. Ada angka di belakangnya, tetapi karena di bawah 5, ya saya bulatkan begitu saja. Nah, kita melihat bahwa kita sudah memperoleh nilai HT ini. Ya, kita sudah memperoleh nilai HT ini. Sama dengan nilainya adalah 0, ya, ini nilai HT. Nilai HT. Nilai HT-nya adalah 0,512. HT atau nilai luarannya atau nilai HT atau nilai H1 sama dengan 0,512. Ini nilainya. Jadi ketika dia ada proses seperti ini di sini lagi ya, di belakangnya, kalau misalnya ada nilai yang seperti ini gitu. Ada model yang seperti ini lagi. Ini kan ada ke sini gitu ya. Ada kayak gini lagi, ada ke sini gini lagi gitu ya. Nah, ini H1, ini H2, ini H3. Dan di sini ada H2, ini adalah H3, di sini ada H1. Ini kan nilainya sama, di sinilah HT minus 1. Nah, ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3. Nah, gambaran konsep dari GRU ya seperti ini kira-kira. Nah, yang tadi kalau kita hitung, ya kita hitung, proses ini ada ketika kita memiliki 3 seperti ini, ya di sini HT1 itu adalah 0,512. 0,512. 0,512. 0,512. Kenapa ke situ? 0,512. 5, 0,512. Nah, kok jadi 7? Nol koma 512. 512. Nah, ini inputnya. Kalau kayak begini lagi, ada kayak begini lagi. X2, ini kan X1 ya. Ini ada input di sini, sorry, ada ke sini ya. Nah, kalau kita punya nilai seperti ini, ya, ini HT-1, dan di sini adalah HT, ya. Nilai ini sama nilai ini sama ya, HT ini sama-sama nilai kan. Nah, ini juga ada HT2, H2 lah, X2. Ini ada juga cara yang sama. Nah, kemudian ini X3. Untuk menghitung H3, ya ini dengan inputan ini bukan kita tentukan nilai yang tadi, 0,5 tadi atau 0,4 tadi bukan. Tetapi kita menggunakan nilai baru. Dan ini juga punya nilai bobot sendiri. Ini inputnya, ini bobotnya. Kita tentukan bobotnya juga bisa secara random. Bisa juga dengan, yang penting konsisten ya. Misalnya, bobot itu jangan terlalu besar. Bobot itu jangan terlalu besar karena kurang bagus juga kalau bobot terlalu besar.
nanti nilai inputnya adalah ini. Tadi kan inputnya di sini 1. Taruhlah misalnya input ini 0,2 misalnya di sini. Tentu di sini ada bobot juga gitu, 0,7 misalnya. Dan di sini ada bobot lagi. Nah, untuk menghitung, nanti tinggal kita hitung dengan proses ya ada di dalam tadi. Begitu seterusnya sampai dilakukan nilai, sampai menemukan nilai yang konvergen. Itu kira-kira konsep dari gate recurrent unit. Ya. Jadi sebenarnya model metode ini hampir sama juga dengan metode-metode LSTM, RNN, dan sejenisnya, dan metode-metode jenis atau turunan dari RNN ini. Ya, jadi hampir sama, nanti ada variasi-variasi juga model-model lain. Namun ketika kita memahami satu model, maka untuk RNN kita pahami, LSTM kita sudah pahami juga, sampai ke gate recurrent unit kita pahami, ya itu kita mudah mempelajari jenis-jenis algoritma-algoritma yang hampir sama dengan cara seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya ketinggalan yang elemen waste itu. Nah, saya tuh bingung untuk menghitung elemen waste itu gimana gitu, Pak? Ya, elemen waste itu sebenarnya perhitungan matrik. Kalau pernah diperhatikan sebelumnya ya, ada saya contohkan di sini ada 3, 2, misalnya saya ambil segini saja jumlah matriknya. Ini 2, 4 misalnya. Ini adalah satu matrik. Terus di sini ada juga misalnya 3, saya ambil kecil-kecil saja ya, 2, 1, 6 misalnya seperti ini. Atau yang lebih kecil ini nggak terlalu besar-besar lagi, nggak apa-apa deh, nanti bisa dihitung. Nah, ini adalah nilai skalar untuk G-nya, di sini adalah nilai H-nya ya. Dan di sini kita mencari nilai N-nya. Nah, nilai N ini model perkaliannya adalah ini elemen wise ya. Nilai perkaliannya adalah 3 itu dikali dengan 3. 2 itu dikali dengan 2. 2 yang di sini kali dengan 1, 4 ini kali dengan 6. Kan sebenarnya simpel kan? Itu model perkalian elemen wise di dalam matriks. Jadi kalau kita peroleh untuk menghitung di sini, 3 kali 3 kan 9. Oke. 2 kali 2, ini lihat posisinya kan? Sini 2 kali 2, 4. Nah, kita lihat posisinya seperti itu. Nah, terus 2 kali 1, 2. Ini 4 kali 6, ya 30 misalnya. Ini kegedean. Ya nggak apa-apa sih. 24, Pak. 24, sorry. 4 kali 6. 24 ya. Salah. Set. 5 kali 6 ini 30. Ini 24. Nah, ini kegedean sih masih. Nah, ini adalah hasil perhitungan elemen wise. Namun kalau kita misalnya cuman punya 1, ini dalam matriks seperti ini, dan di sini ada 2 lagi, ya tentu hasilnya 2 kali 2 saja kan. Nah, gitu. Dapat gambaran kira-kira ya. Jadi kalau kita punya data, HT-nya banyak ke belakangnya, misalnya HT minus 1, terus ada HT minus 2, ada HT minus 3, dan seterusnya ya. Berarti kan konsepnya adalah HT minus 1, HT minus 2, HT minus 3. Kan jadi 1 kayak begini kan. Nah, gitu. Begitu juga R gitu kan. R. Kalau R misalnya ada R T minus 1, ada R T minus 2, ya. Ada R T minus 3.
Kan jadi kayak begini, tinggal dikalikan saja gitu. Karena 1, ya ini kali ini, kali ini, kali ini, udah selesai gitu. Itu adalah konsep elemen wise. Kira-kira seperti itu dapat dipahami ya kira-kira ya? Berarti misalkan pun dia bukan berupa matriks gitu ya Pak. Berarti itu sama aja elemen wise itu kayak perkalian biasa ya Pak? Perkalian biasa kalau nilainya 1. Tapi kan nggak mungkin 1. Ini hanya contoh saja kan, nggak mungkin 1. Karena gate recurrent unit, LSTM, RNN itu semua adalah time series, pengumpulan data berdasarkan waktu, basisnya waktu. Jadi kan nggak mungkin 1, pasti matrik jadinya. Yang penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah caranya, gitu kira-kira. X-nya ini kan nggak mungkin cuma 1 X ini. Pasti ada X1, X2, X3, kan matriks juga. Iya nggak? Iya Itu Pak. pasti kumpulan matrik gitu jadinya. Jadi nggak bisa kita ini. Cuman saya contohkan karena 1, saya jelaskan juga yang di sini tadi kan. Saya jelaskan juga bentuk perkalian matriknya. Tapi yang jelas itu perkalian. Perkalian elemen wise itu atau Hadamard product itu kan sebenarnya perkalian. Tetapi perkalian matrik yang bentuknya bukan perkalian kolom dikali baris gitu ya. Bukan kolom baris baris kolom gitu kan enggak. Kalau kalian pelajari model perkalian matrik kan ada yang kolom baris, ada juga yang dikombinasikan, ada juga yang ditranspos, dan seterusnya. Tetapi elemen wise itu bentuk perkalian yang berdasarkan kolom ke kolom. Gitu. Jadi, kolom kiri dikali dengan kolom kiri yang lawannya, kolom kanan dikali dengan kolom kanan lawannya, kira-kira seperti itu. Kan nggak kayak begitu kan model perkalian matrik yang kalian pelajari di dalam aljabar ya? Enggak kan? Enggak Pak. Nah, itulah di luar itu kan ada beberapa jenis perkalian matrik itu. Ada dot matrik, ada elemen wise, ada juga beberapa jenis yang lain saya lupa gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah konsep elemen wise atau Hadamard product. Hadamard itu adalah nama orang sebenarnya yang mempunyai konsep itu. Yang dipakai dalam machine learning itu ada ya apa deep learning kayak begini ada Hadamard product. Kira-kira seperti itu ya. Dapat dipahami kira-kira ya. Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Saya stop rekamannya. Screen-nya juga saya stop.